Rico adalah seorang anak kecil yang menjalani hidup penuh cobaan sejak usia yang sangat belia. Pada usia 6 tahun, ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Tak ada sanak saudara yang bisa menampungnya, dan Rico terpaksa menjalani kehidupan di jalanan seorang diri. Kota tempat ia tinggal adalah tempat yang keras, dengan jalan-jalan yang ramai namun penuh dengan ketidakpedulian. Rico tak punya pilihan lain selain mengais sisa makanan dari tong-tong sampah atau mengandalkan belas kasihan orang-orang yang lewat. Kadang-kadang, ia hanya bisa meminum air keran yang bocor di pinggir jalan untuk menghilangkan dahaganya. Dalam kesehariannya yang penuh perjuangan, ia seringkali merasa tak terlihat, seolah dunia tak menganggap keberadaannya penting. Meski hidupnya berat, Rico memiliki satu barang berharga yang selalu ia bawa kemana-mana, sebuah buku catatan tua. Buku itu adalah peninggalan terakhir dari ibunya, diberikan beberapa hari sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Buku tersebut awalnya kosong, tapi bagi Rico, buku itu adalah tempat ia menuangkan perasaannya. Di dalamnya, ia menggambar segala hal yang ia temui di jalan, burung yang hinggap di kabel listrik, kucing liar yang melintas di lorong-lorong sempit, atau bahkan bayangan pepohonan yang mengingatkannya pada desa tempat ia dulu tinggal bersama orang tuanya. Gambar-gambar itu menjadi pelipur lara di tengah kesepiannya. Setiap malam, Rico tidur beratapkan langit dan berlantaikan aspal dingin. Ia seringkali terbangun di tengah malam karena suara kendaraan yang bising atau karena rasa lapar yang menyiksa perut kecilnya. Namun, meskipun hidup di jalanan, Rico memiliki tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Ia belajar mengenali sudut-sudut kota tempat ia bisa mendapatkan makanan lebih mudah atau tempat yang lebih aman untuk tidur. Walau usianya baru 6 tahun, Rico sudah memahami betapa kerasnya hidup. Namun, ia juga menyadari satu hal penting, ia tidak boleh menyerah. Dalam benaknya, selalu ada harapan kecil bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Anak-anak seusia Rico biasanya bermain-main di halaman rumah, pergi ke sekolah, atau menikmati makanan hangat di meja makan bersama keluarga mereka. Namun, semua itu adalah kemewahan yang tak pernah ia rasakan lagi sejak kejadian tragis itu. Hidupnya hanyalah tentang bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Namun, meskipun demikian, ia tidak pernah kehilangan senyumnya. Rico selalu mencoba menemukan kebahagiaan kecil di setiap harinya. Misalnya, ketika ia menemukan selembar kertas bersih di tempat sampah, ia merasa sangat bahagia karena bisa menggunakannya untuk menggambar. Hari-harinya yang penuh kesendirian membuat Rico lebih mengenal dirinya sendiri. Ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil di sekitarnya. Meski dunia tampak begitu dingin, buku catatan tua itu selalu menjadi pengingat bahwa ia pernah memiliki masa-masa indah bersama kedua orang tuanya. Rico selalu menggambar dengan sepenuh hati, seolah setiap goresan adalah cara ia berbicara kepada mereka yang telah tiada. Dalam keheningan malam, di bawah langit berbintang, Rico berdoa dalam hati. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa keluar dari kehidupan jalanan dan menemukan tempat yang bisa ia sebut rumah. Meskipun ia tidak tahu bagaimana atau kapan hal itu akan terjadi, keyakinan kecil di hatinya memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Buku catatan tua yang selalu dibawa Rico kemanapun ia pergi adalah barang paling berharga dalam hidupnya. Meskipun bagi orang lain buku itu hanya terlihat seperti kumpulan kertas usang, bagi Rico, benda itu menyimpan kenangan, impian, dan harapan. Buku itu merupakan peninggalan terakhir dari ibunya. Tepat sebelum kecelakaan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, ibunya memberikan buku itu sambil berkata, "Gunakan ini untuk menulis apapun yang ada di hatimu, Nak. Jangan pernah berhenti bermimpi." Kalimat itu terus terngiang di benak Rico,
memberinya kekuatan untuk bertahan, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Buku catatan itu awalnya kosong, tetapi sedikit demi sedikit, Rico mulai mengisinya dengan berbagai gambar dan tulisan. Ia menggambar semua yang ia lihat di jalan, pohon yang menjulang tinggi di tengah taman kota, burung yang hinggap di kabel listrik, atau kucing liar yang melompat dari satu dinding ke dinding lainnya. Setiap goresan yang ia buat bukan hanya sekadar gambar, tetapi juga cara Rico berbicara kepada dunia. Dalam setiap garis, ada perasaan yang ia tuangkan, rasa rindu, kesepian, bahkan harapan kecil bahwa suatu hari nanti ia bisa keluar dari kehidupan jalanan yang keras. Buku itu menjadi pelipur lara di tengah dinginnya malam dan kejamnya kehidupan kota yang seringkali tak mempedulikannya. Rico sering menggambar di bawah lampu jalan, menggunakan pensil bekas yang ia temukan di tempat sampah. Terkadang, jika ia tidak memiliki alat tulis, ia hanya menggambar dengan jari di atas debu atau pasir di pinggir jalan. Meskipun alat-alatnya sangat sederhana, hasil gambar Rico selalu penuh detail dan emosi. Ada sesuatu yang magis dalam setiap coretan tangannya, seolah-olah ia bisa menghidupkan dunia kecilnya melalui seni. Bahkan, beberapa kali, orang-orang yang kebetulan lewat menghentikan langkah mereka untuk melihat hasil karyanya. Meskipun mereka jarang memberi uang, Rico merasa senang karena karyanya dihargai, meskipun hanya dengan senyuman atau kata-kata pujian singkat. Namun, lebih dari sekadar hiburan atau pelampiasan emosi, buku catatan itu juga menjadi pengingat bagi Rico tentang siapa dirinya. Dalam dunia yang penuh kesibukan dan ketidakpedulian, Rico sering merasa seperti kehilangan identitas. Namun, setiap kali ia membuka buku itu, ia merasa terhubung kembali dengan kenangan masa lalu, terutama dengan ibunya. Ia bisa membayangkan senyuman lembut ibunya dan mendengar suaranya yang penuh kasih saat memberikan buku itu. Buku tersebut seolah-olah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, tempat di mana Rico bisa melarikan diri dari kenyataan yang keras dan menemukan kedamaian. Seiring waktu, buku catatan itu menjadi lebih dari sekadar tempat untuk menggambar. Rico mulai menulis impian-impian kecil di dalamnya. Ia menulis tentang keinginannya untuk memiliki rumah sendiri, untuk bisa makan makanan hangat setiap hari, dan untuk suatu hari nanti bisa membantu anak-anak lain yang hidup di jalanan seperti dirinya. Tulisan-tulisan itu mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Rico, setiap kata yang ia tuliskan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Buku itu menjadi simbol harapan, pengingat bahwa meskipun ia hidup dalam keterbatasan, ia masih memiliki impian yang berharga. Dalam setiap malam yang sunyi, di bawah cahaya redup lampu jalan, Rico sering memeluk buku catatannya sebelum tidur. Buku itu memberinya rasa aman, seperti pelukan ibunya yang sudah lama ia rindukan. Meskipun ia tak tahu bagaimana hidupnya akan berubah, ia percaya bahwa selama ia memiliki buku itu dan impian-impian di dalamnya, ia memiliki alasan untuk terus berjuang. Bagi Rico, buku catatan tua itu bukan hanya barang biasa, melainkan sahabat setia yang selalu ada di sisinya, mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah pada hidup. Rico tidak pernah menyangka bahwa coretan-coretan sederhana di buku catatannya suatu hari akan menjadi sesuatu yang begitu berarti, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Setiap kali ia duduk di pinggir jalan, di bawah lampu jalanan yang berkerlip, ia menggambar dengan sepenuh hati. Tangannya yang kecil dan kotor bekerja tanpa henti, menciptakan pemandangan yang penuh kehidupan di atas lembaran kertas lusuh. Dalam gambar-gambarnya, seringkali terdapat cerita tersembunyi, sebuah rumah sederhana dengan asap yang mengepul dari cerobongnya, seorang anak yang bermain di taman, atau seekor burung yang terbang bebas di langit biru. Gambar-gambar itu adalah refleksi dari apa yang diinginkan Rico dalam hidup, kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan dari kesulitan yang selama ini ia hadapi. Suatu hari,
Ketika Riko sedang menggambar pemandangan taman kota dengan pohon-pohon yang rindang, seorang wanita tua berhenti untuk melihat hasil karyanya. Wanita itu, yang tampak berpenampilan sederhana namun ramah, memuji karya Riko dengan tulus. "Kamu berbakat, Nak. Gambar ini terlihat hidup sekali," katanya sambil tersenyum. Riko, yang jarang menerima pujian, hanya tersipu malu dan berkata bahwa ia menggambar hanya untuk mengisi waktu. Namun, wanita itu melihat lebih dalam dari sekadar gambar di atas kertas. Ia melihat semangat dan harapan yang terpancar dari setiap garis dan warna. Kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Orang-orang yang berjalan melewati Riko sering berhenti untuk melihat apa yang ia gambar. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan uang kecil sebagai apresiasi, meskipun Riko tidak pernah memintanya. Namun, yang lebih berharga bagi Riko adalah perhatian dan pengakuan dari orang-orang. Di tengah dunia yang seolah-olah melupakannya, momen-momen kecil seperti itu memberikan rasa bahwa ia masih memiliki tempat, bahwa apa yang ia lakukan memiliki arti. Setiap gambar yang Riko buat adalah cerita, dan cerita itu mulai menarik perhatian. Salah satu gambar yang ia buat adalah tentang seekor burung kecil yang mencoba terbang meskipun sayapnya terluka. Burung itu adalah metafora dari dirinya sendiri, seorang anak kecil yang terus berusaha terbang tinggi meskipun hidup telah memberinya begitu banyak luka. Gambar itu begitu emosional sehingga beberapa orang yang melihatnya tak kuasa menahan air mata. Mereka mengatakan bahwa Riko memiliki kemampuan luar biasa untuk menyentuh hati orang-orang melalui seni. Salah satu momen yang mengubah hidup Riko adalah ketika seorang pria muda yang bekerja sebagai jurnalis kebetulan melihatnya menggambar. Pria itu terpesona oleh bakat Riko dan memutuskan untuk mengambil foto serta mewawancarainya. Riko menceritakan tentang buku catatan itu, tentang bagaimana ia memulai menggambar, dan tentang pesan ibunya yang selalu ia pegang erat. Artikel tentang Riko akhirnya dimuat di sebuah surat kabar lokal, dan gambar-gambar karyanya mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Orang-orang mulai datang, bukan hanya untuk melihat gambar Riko, tetapi juga untuk membantunya. Namun, bagi Riko, seni bukanlah tentang mendapatkan uang atau perhatian. Setiap kali ia menggambar, ia merasa terhubung dengan ibunya, dengan mimpinya, dan dengan dunia yang sering kali terasa jauh dari jangkauannya. Bagi Riko, seni adalah cara untuk bertahan, cara untuk mengatakan kepada dunia bahwa ia ada, dan bahwa meskipun hidup telah memberinya begitu banyak kesulitan, ia tetap memiliki sesuatu yang indah untuk diberikan kepada dunia. Gambar-gambarnya adalah bukti bahwa harapan bisa ditemukan bahkan di tengah keterbatasan, dan bahwa siapapun, tidak peduli seberapa kecil atau tak terlihat, memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Salah satu karya Riko yang paling menyentuh hati banyak orang adalah gambar seekor burung kecil yang berusaha keras terbang meskipun sayapnya terluka. Dalam gambar itu, burung tersebut digambarkan tengah berada di tepi sebuah tebing curam, memandang ke arah cakrawala yang dipenuhi sinar matahari pagi. Di bawahnya terdapat jurang gelap yang terlihat mengancam, namun burung itu terlihat tidak gentar. Meski sayap kirinya patah dan bulu-bulunya tak lagi sempurna, matanya memancarkan keberanian luar biasa, seolah-olah ia berkata kepada dunia bahwa ia akan terbang meskipun segalanya terlihat mustahil. Bagi Riko, burung kecil itu adalah dirinya sendiri. Saat menggambar, ia selalu teringat akan masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia teringat malam-malam dingin di jalanan, di mana ia harus berlindung di balik kardus agar tubuhnya tetap hangat. Ia juga teringat hari-hari di mana perutnya kosong karena tidak ada makanan yang bisa ia temukan. Namun, seperti burung kecil dalam gambarnya, Riko tidak pernah menyerah. Ia terus bertahan, melawan segala keterbatasan, dengan keyakinan bahwa suatu hari ia akan menemukan langitnya sendiri,
tempat di mana ia bisa terbang bebas tanpa rasa takut. Gambar itu memiliki detail yang sangat mendalam. Rico menggambarkan sayap burung kecil itu dengan garis-garis yang halus, mencerminkan kelemahannya. Namun pada saat yang sama menambahkan bayangan sinar matahari yang menyentuh bulu-bulu burung tersebut, menciptakan efek kilauan yang memberikan kesan harapan. Di latar belakang, ia menggambar awan-awan putih yang berarak pelan, seolah-olah menjadi saksi perjuangan burung itu untuk mencapai langit. Dalam karyanya, Rico menggunakan warna-warna lembut, seperti biru muda dan jingga, yang menciptakan suasana damai namun penuh emosi. Gambar burung kecil itu pertama kali menarik perhatian seorang pria paruh baya yang kebetulan sedang berjalan di sekitar tempat Rico biasa duduk menggambar. Pria itu, yang merupakan seorang guru seni, langsung terpesona oleh kedalaman emosi yang terpancar dari gambar tersebut. Ia bertanya kepada Rico, apa yang menginspirasimu membuat gambar ini, nah?" Dengan suara pelan, Rico menjawab bahwa ia sering merasa seperti burung kecil itu, sendirian, terluka, tetapi tetap ingin mencoba terbang. Jawaban itu membuat pria tersebut tak bisa berkata-kata. Tanpa sepengetahuan Rico, pria itu mengambil foto gambarnya dan membagikannya di media sosial dengan cerita singkat tentang bagaimana ia bertemu dengan seorang anak jalanan yang memiliki bakat luar biasa. Dalam hitungan hari, unggahan tersebut menjadi viral. Ribuan orang tersentuh oleh cerita dan gambar Rico yang dianggap sebagai simbol perjuangan hidup. Orang-orang mulai menghubungi pria tersebut, menanyakan keberadaan Rico, bahkan menawarkan bantuan untuk memberikan tempat tinggal atau pendidikan bagi anak itu. Namun, bagi Rico, perhatian besar itu tidak membuatnya lupa pada apa yang sebenarnya ia rasakan ketika menggambar burung kecil itu. Burung kecil dalam gambarnya bukan hanya sebuah karya seni. Ia adalah cerminan jiwa Rico yang terus berjuang melawan semua kesulitan hidup. Melalui gambar itu, ia ingin mengirimkan pesan kepada dunia. Tidak peduli seberapa sulit hidup, selalu ada cara untuk bertahan. Dan seperti burung kecil yang terluka tetapi tetap mencoba terbang, kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapi gelapnya dunia dan menemukan jalan menuju cahaya. Untuk Rico, gambar itu adalah bukti bahwa keajaiban bisa muncul dari hal-hal kecil, asalkan kita percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah. Viralnya kisah Rico membawa perubahan besar dalam hidupnya. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia tergerak untuk membantu anak muda berbakat ini. Tidak hanya uang yang terkumpul dari sumbangan online, tetapi juga tawaran-tawaran luar biasa mulai berdatangan, dari beasiswa seni hingga kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah ternama. Namun, yang paling menyentuh hati Rico adalah bagaimana cerita tentang perjuangannya menginspirasi orang lain. Banyak orang mengirimkan pesan, mengatakan bahwa mereka terharu oleh keberanian dan ketekunan seorang anak kecil yang tidak menyerah pada hidup meski dihimpit kemiskinan. Rico, meskipun awalnya kebingungan dengan perhatian besar yang tiba-tiba ia terima, tetap menjalani hidup dengan rendah hati. Ia tidak langsung meninggalkan jalanan meskipun kini ia punya uang lebih dari cukup untuk hidup dengan nyaman. Sebaliknya, ia mulai berbagi kepada teman-teman gelandangannya. Ia membeli makanan dan membagikannya, sambil berkata, aku pernah kelaparan seperti kalian. Aku tahu rasanya. Jangan menyerah." Ucapan sederhana itu membuat banyak orang yang mendengar cerita Rico merasa bahwa ia bukan hanya anak berbakat, tetapi juga memiliki hati yang besar. Gambar burung kecil yang menjadi awal dari segalanya juga mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Sebuah galeri seni di kota besar tertarik untuk memamerkan karya-karya Rico. Mereka memajang gambar burung kecil itu di tempat yang paling mencolok, disertai dengan cerita singkat tentang kehidupan Rico. Banyak pengunjung galeri yang meneteskan air mata ketika membaca kisahnya. Bahkan, beberapa dari mereka membeli karya Rico dengan harga tinggi,
tidak hanya untuk mendapatkan lukisan itu, tetapi juga untuk mendukung masa depan anak yang luar biasa ini. Namun, Rico tahu bahwa kekayaan materi bukanlah tujuan utamanya. Apa yang ia cari adalah makna dari perjalanan hidupnya. Ia sering berkata kepada orang-orang yang mendukungnya, "Hidup saya berubah bukan hanya karena saya berbakat, tetapi karena ada orang-orang yang peduli dan memberikan saya kesempatan. Kalau bukan karena pria yang membagikan cerita saya mungkin masih di jalanan. Jadi, saya ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain." Dengan tekad itu, Rico mulai mendirikan sebuah komunitas seni bagi anak-anak jalanan. Ia percaya bahwa setiap anak memiliki potensi, dan ia ingin membantu mereka menemukan cahaya mereka sendiri melalui seni. Kisah Rico tidak hanya berhenti di situ. Ia menjadi pembicara dalam berbagai acara, menceritakan perjuangannya dari jalanan hingga galeri seni ternama. Ia selalu menekankan pesan bahwa hal-hal besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. "Gambar burung kecil saya hanyalah awal," katanya dalam salah satu wawancara. Dari sana, saya belajar bahwa setiap goresan, setiap usaha memiliki arti. Tidak peduli seberapa kecil, jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, hasilnya akan membawa perubahan besar. Kata-kata Rico terus menggema, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk tidak menyerah pada hidup, berani bermimpi, dan percaya bahwa harapan selalu ada, meski dalam kegelapan sekalipun.